A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum syara bersama saya As'ad Hussein. Pembahasan terdiri dari hukum, hakim, mahkum fiha, dan mahkum alaih. Kita mulai dari hukum. Hukum syara adalah segala hitab Allah atau titah Allah yang terdapat pada ayat atau hadis yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik perintah melaksanakan atau meninggalkan, atau kebebasan, boleh memilih antara melaksanakan atau meninggalkan, maupun hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Contohnya seperti ayat atau hadis mengenai sholat atau hal-hal yang berkaitan dengan sholat, seperti syarat sah sholat, sebab-sebab yang mewajibkan sholat, kemudian hal-hal yang membatalkan sholat, dan lain sebagainya. Hukum syara terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah hukum taklifi, dan yang kedua adalah hukum wad'i. Hukum taklifi adalah ayat atau hadis yang berisi perintah melaksanakan atau meninggalkan atau pilihan, seperti ayat atau hadis mengenai sholat. Hukum taklifi terdiri dari ijab, nadab, tahrim, karohah, dan ibahah. Ijab adalah ayat atau hadis yang berisi perintah melaksanakan dengan redaksi yang tegas, dan ada sanksi jika tidak dilaksanakan, seperti ayat atau hadis mengenai perintah sholat. Istilah lain dari ijab adalah wajib, yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan berpahala, dan jika ditinggalkan berdosa. Yang kedua adalah nadab, yaitu ayat atau hadis yang berisi perintah melaksanakan dengan redaksi yang tidak tegas, dan tidak ada sanksi jika tidak dilaksanakan, seperti ayat atau hadis mengenai sholat sunnah, puasa hari Senin dan Kamis, sedekah, dan lain sebagainya. Istilah lainnya adalah sunnah, yaitu jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga adalah tahrim, yaitu ayat atau hadis yang berisi perintah meninggalkan dengan redaksi yang tegas, dan ada sanksi jika dilanggar, seperti ayat atau hadis mengenai larangan berzina, berjudi, dan lain sebagainya. Istilah lainnya adalah haram, yaitu jika dikerjakan berdosa, dan jika ditinggalkan berpahala. Yang keempat adalah karohah, yaitu ayat atau hadis yang berisi perintah
meninggalkan atau berisi larangan dengan redaksi yang tidak tegas dan tidak ada sanksi jika dilanggar, seperti ayat atau hadis mengenai memakan makanan yang menimbulkan bau tak sedap seperti makan jengkol, begitu juga merokok dan lain sebagainya. Istilah lain dari karoah adalah makruh, yaitu jika dikerjakan tidak berdosa dan jika ditinggalkan berpahala. Yang kelima adalah ibahah, yaitu ayat atau hadis yang berisi pilihan boleh dikerjakan atau ditinggalkan dan tidak ada sanksi jika dikerjakan atau ditinggalkan, seperti kebolehan makan makanan yang lezat, memakai pakaian yang bagus, dan lain sebagainya. Istilah lain adalah mubah, yaitu jika ditinggalkan tidak berdosa, begitu juga jika dikerjakan tidak berpahala. Hukum wadai terdiri dari sabab, syarat, manik, sah, batal, azimah, dan rukhsah. Sabab adalah segala yang keberadaannya mengakibatkan adanya hukum, dan jika keberadaannya hilang maka hukum hilang. Seperti datangnya bulan Ramadan menjadi sebab wajibnya puasa Ramadan, terbenamnya matahari menjadi sebab wajibnya melaksanakan sholat maghrib, adanya pernikahan menjadi sebab adanya kewajiban nafkah bagi suami, dan adanya talak 3 menjadi sebab hilangnya nafkah bagi istri, dan lain sebagainya. Syarat yaitu segala yang harus ada sebelum pelaksanaan yang diperintahkan, seperti sebelum sholat harus wudhu terlebih dahulu. Kalau syarat sudah dilakukan tidak otomatis mengakibatkan adanya hukum, seperti tidak setiap orang yang mengambil wudhu harus sholat, tetapi sholat tidak sah tanpa wudhu. Manik adalah segala yang keberadaannya mengakibatkan hilangnya hukum, seperti haid mengakibatkan hilangnya kewajiban sholat, membunuh mengakibatkan hilangnya hak untuk mendapat warisan, perbedaan agama mengakibatkan hilangnya hukum boleh menikah, dan sebagainya. Selanjutnya sah. Sah adalah terpenuhinya sabab, syarat, rukun, dan tidak ada manik dalam pelaksanaannya, seperti saatnya sholat jika telah masuk waktu, sudah berwudu, dilaksanakan semua rukun sholat, dan tidak ada yang membatalkan sholat tersebut. Sedangkan batal adalah tidak terpenuhinya sabab, syarat, rukun, atau adanya manik dalam pelaksanaannya, seperti batalnya sholat karena dilaksanakan di luar waktu, tidak berwudu, tidak dilaksanakan semua rukun sholat, dan ada yang membatalkan sholat tersebut. Azimah yaitu hukum yang dikerjakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam keadaan normal, seperti wajibnya puasa Ramadan
Bagi yang dewasa, wajibnya sholat pada waktunya, haramnya makan makanan yang haram dan sebagainya. Rukhsah adalah kebolehan untuk melakukan hal-hal di luar yang telah ditetapkan dalam keadaan tidak normal karena adanya kesulitan atau keadaan darurat, seperti boleh tidak puasa Ramadan bagi orang yang musafir tetapi menggantinya di hari lain. Bolehnya menjamak sholat, yaitu melaksanakan sholat di luar waktunya, seperti sholat asar dikerjakan di zuhur. Bolehnya makan makanan yang haram jika jiwa terancam dan sebagainya. Berikutnya kita akan membahas mengenai hakim. Hakim atau syarik dalam pembahasan hukum syara adalah yang berwenang atau berhak menetapkan hukum, yaitu yang perintah atau larangannya wajib dipatuhi. Setelah wahyu turun dan Rasul diutus, ulama sepakat bahwa yang berwenang dan berhak menetapkan hukum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum wahyu turun atau sebelum Rasul diutus, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah berbeda pendapat apakah akal bisa menetapkan hukum. Menurut Mu'tazilah, akal dapat menentukan baik dan buruk, sehingga pada saat itu yang menentukan ada tidaknya hukum adalah akal, sehingga yang baik menurut akal harus dilaksanakan dan yang buruk menurut akal harus ditinggalkan. Sehingga fungsi wahyu dan Rasul pada saat itu hanya sekadar untuk konfirmasi. Menurut Asy'ariyah, berpendapat bahwa saat itu tidak ada hukum, sehingga mukallaf bebas hukum dan akal tidak bisa menetapkan yang baik dan buruk, sehingga fungsi wahyu dan Rasul adalah sebagai pemberi informasi. Menurut Maturidiyah, akal bisa mengetahui mana yang baik dan buruk, tapi tidak bisa menetapkan hukum, sehingga fungsi wahyu dan Rasul selain sebagai informasi juga sebagai konfirmasi. Berikutnya kita akan membahas makum fiha. Makum fiha atau muhkam bih adalah objek hukum yang terdapat pada ayat atau hadis, seperti objek hukum yang terdapat pada ayat aqimus shalah, dirikanlah salat. Objek hukum yang terdapat dalam ayat tersebut adalah kewajiban salat. Setiap ayat atau hadis memiliki objek hukum. Syarat ayat atau hadis supaya wajib dikerjakan atau harus ditinggalkan atau supaya menjadi objek hukum, yang pertama diketahui, yang kedua pasti, dan yang ketiga bisa. Diketahui maksudnya perbuatan tersebut diketahui oleh mukallaf, baik rukun, syarat, tata cara melaksanakannya dan lain sebagainya. Sehingga sesuatu yang belum diketahui mengenai hukumnya, mengenai tata caranya, maka belum wajib dilaksanakan.
Yang dimaksud dengan pasti adalah bahwa perbuatan tersebut dipastikan bersumber dari Allah dan Rasul. Jika sumbernya tidak dari Allah dan Rasul atau melanggar ketentuan Allah dan Rasul, maka dia tidak wajib dilaksanakan, kecuali jika itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasul, seperti wajib mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah jika tidak bertentangan dengan Al-Quran atau hadis. Yang dimaksud dengan bisa dilaksanakan yaitu perbuatan tersebut berada dalam kemampuan mukallaf untuk melaksanakannya. Berikutnya adalah makom alai. Makom alai adalah subjek hukum atau pihak yang dibebani kewajiban untuk melaksanakan hukum. Syaratnya adalah mengetahui, yaitu mampu mengetahui hukum yang dibebankan kepadanya, baik dengan mencari sendiri atau bertanya kepada orang lain. Dasar yang dipakai adalah akal, yaitu sempurna akalnya dan dia sudah dewasa atau balik. Yang kedua adalah ahliyah, yaitu pantas diberi tanggung jawab untuk melaksanakan hukum sehingga bisa dituntut tanggung jawabnya dan diberi hak jika dia melaksanakan. Begitu juga dia bisa diberi sanksi jika melanggar. Ahliyah ada dua, yaitu ahliyah wujub, yaitu terpenuhinya kriteria seseorang disebut sebagai manusia. Ahliyah wujub ini ada ahliyah wujub naqisah, yaitu seseorang memiliki hak sekalipun dia belum lahir, tetapi dia dipastikan sudah hidup, seperti janin dalam kandungan berhak mendapatkan warisan. Yang kedua adalah ahliyah wujub kamilah, yaitu seseorang yang sudah lahir, dia berhak memperoleh hak hidup, hak kemerdekaan, hak bekerja dan sebagainya. Berikutnya ada ahliyah ada, yaitu kepantasan seseorang untuk menerima tanggung jawab dan tuntutan hukum jika melanggar dan mendapat pahala jika melaksanakan. Keadaan manusia dilihat dari segi ahliyah ada ahliyah yang sifatnya adamul ahliyah, yaitu tidak memiliki kepantasan untuk dibebani hukum sama sekali, seperti seseorang yang pingsan atau meninggal. Maka orang yang pingsan tidak wajib sholat atau tidak wajib puasa selama masa pingsannya. Begitu juga orang yang meninggal tidak lagi wajib sholat dan tidak lagi wajib puasa. Ada yang ahliyah adanya naqisah, yaitu hanya pantas diberi hak saja, tidak pantas diberi kewajiban, seperti anak kecil dan orang idiot. Mereka tidak diberi kewajiban tetapi bisa mendapatkan hak. Segala tindakan hukum yang mereka lakukan di bawah pengawasan wali atau wasi, yaitu orang yang diberi tanggung jawab mengurusi mereka.
yang menguntungkan bagi mereka boleh mereka lakukan tanpa ada izin dari wali, seperti menerima sedekah atau hadiah. Sedangkan yang merugikan bagi mereka tidak dibolehkan sekalipun ada izin dari wali, seperti tidak boleh mengambil harta mereka untuk dijadikan hadiah. Yang memiliki kemungkinan menguntungkan dan merugikan bagi mereka itu boleh dilakukan jika ada izin dari wali, seperti hartanya boleh transaksikan dalam jual beli. Selanjutnya ada ahliah, ada kamilah, yaitu kepantasan seseorang untuk menerima tanggung jawab dan tuntutan jika melanggar hukum, yaitu orang yang sudah balik dan berakal, bisa diberi hak dan kewajiban. Berikutnya awarid ahliyah. Awarid ahliyah adalah hal-hal yang mengakibatkan gugurnya beban hukum. Ada yang awarid ahliyah samawiyah, yaitu hal-hal yang di luar kemampuan mukallaf atau di luar kemampuan manusia, yang mengakibatkan gugurnya beban hukum, seperti meninggal, gila, pingsan, terpaksa, lupa, idiot. Dalam masalah ini mukallaf tidak lagi dibebani hukum. Ada awarid ahliyah muktasab, yaitu hal-hal yang berada dalam kemampuan manusia untuk mencegahnya, seperti mabuk dan boros. Jika ada awarid ahliyah, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, hilangnya beban hukum sama sekali, seperti meninggal, gila, lupa, dan terpaksa. Maka pada saat itu seseorang tidak lagi dibebani hukum. Ada yang mengakibatkan berkurangnya hukum, seperti bolehnya menjamak dan mengqashar sholat, yaitu bolehnya tidak sholat pada waktunya, atau bolehnya mengurangi jumlah rakaat sholat, seperti bolehnya melaksanakan sholat zuhur di asar untuk jamak, dan bolehnya melaksanakan sholat zuhur hanya 2 rakaat bagi orang yang musafir. Ada kalanya mengakibatkan dibatasinya hak seseorang, seperti tidak bolehnya orang yang sakit keras mewasiatkan hartanya lebih dari 1/3, atau tidak bolehnya seorang yang hartanya disita menjual hartanya kepada orang lain. Dia hanya boleh menjual hartanya kepada orang yang mengutanginya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.